What's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Oke, baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan memperbaiki televisi LED Samsung yang kerusakannya itu teman-teman seperti ini. Jadi ketika dihidupkan nampak sekali kayaknya normal gambarnya ya teman-teman ya. Backlight hidup, kemudian tulisannya ada. Namun di sini TV-nya selalu restart. Ya, hidup mati, kemudian berkedip-kedip. Nah, seperti ini dia lama kedip-kedipnya, memang bootingnya cukup lama kalau TV smart. Kedip-kedip hidup, kemudian keluar gambar logonya. Ya, aku juga ada beberapa pekerjaan yang lain. Nah, keluar tadi gambar, kemudian mati lagi, kemudian hidup lagi, begitu aja terus ya, seperti kerusakan di mainboard gitu ya, atau di backlight atau di panel. Ini belum tahu, nanti untuk menganalisanya atau trik mempercepat ya tanpa menggunakan multitester ada di selanjutnya ini teman-teman. Jadi tonton terus video ini, jangan sampai di skip agar tidak ketinggalan video yang penting di dalam video ini. Oke, langsung saja saya buka, lanjut. Oke teman-teman, untuk membukanya ini karena nggak ada skrup ataupun baut, jadi harus benar-benar ekstra hati-hati, terutama nyongkelnya itu diperhatikan di sini. Jadi di bawah ini itu copnya sangat dekat dari frame plastik depan ini. Jadi kalau dicongkel di sini itu supaya dilihat dulu ya, jangan main congkel-congkel ya. Ini sistemnya ini cuman ngait-ngait itu saja. Nah, saya nggak ada alat khusus untuk membukanya, hanya menggunakan ini saja teman-teman. Jadi di sini tuh ada lubang untuk membukanya. Nah, ini bisa kesini sebenarnya, cuman cukup untuk ngangkat dikit kemudian dicongkel seperti ini. Nah, langsung saja teman-teman saya praktekkan ya. Nah, ini supaya benar-benar hati-hati. Nah, sampai berbunyi seperti itu. Ini sudah terbuka sebelah. Nah, yang di sini yang gue bilang tadi teman itu tuh supaya hati-hati. Nah, itu ada cop yang apabila nanti kalau kena bisa merusak pada LCD-nya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang sebelah sana.
Oke kan, jadi ini dia dalamannya teman-teman. Jadi TV ini tidak menggunakan baut ataupun skrup, jadi hanya main ngait-ngait saja. Lebih baik Anda nonton video tutorial dulu cara membukanya. Ada banyak teman-teman yang bagikan ya untuk membuka pada koper belakang, karena bahaya sekali ini di bawah jika salah congkel bisa kena cop ataupun LCD-nya pecah. Jadi saya hanya menggunakan pisau dapur seperti ini. Oke, lanjut teman-teman. Jadi untuk jeruan seperti ini dia untuk dalemannya. Adapun dari ini smart TV ya, sudah ada koneksi LAN-nya sepertinya. Tapi di sini saya belum melihat adanya antena WiFi, mungkin di sini kali ya atau di mana. Dan untuk mainboardnya sendiri DC to DC itu ada di sini untuk IC DC to DC, dan level shifternya di sini teman-teman. Jadi di sini itu nggak ada DC to DC dan level shifternya. Untuk pengumpan seperti raw dan sournya di sinilah dia. Untuk PGH PGL itu ada di sini semua, termasuk LC1 dan LC2. Jadi kasus seperti ini tadi mungkin kita percepat aja. Jadi ketika saya lepas pada kabel plexi ini, lepas terus kita hidupkan terus menerus, dia nggak protect, nggak restart hidup atau apa. Nah ketika saya pasang untuk layarnya kembali protect hidup mati, menandakan seperti ada yang nge-short ya di jalur kaca. Nah kebanyakan itu karena ngesotnya di layar kaca ya, jalur kaca di paling kiri ini, bisa di kiri atau di kanan ya teman-teman ya. Nah ini yang paling pinggir ini teman-teman, yang sering konslet di bagian gate nya seperti ini. Ada poin LC1 ya, LC1, LC2, kemudian FSS, STP clear, CK dan seterusnya. Ini juga di kanan alhamdulillah juga ada ya, jelas ada. Kalau udah level shifter seperti ini dia pasti kiri dan kanan. Kalau ada namanya sinyal pulsa gate nya ini LC1 dan LC2 di sini. Nah jadi antara jalur kiri dan kanan itu menjadi satu ya, satu jalur. Antara yang kanan dan yang kiri itu satu jalur, masuk ke sini, kemudian fleksibel masuk ke sini, kemudian masuk ke dalam sini. Tentunya triknya itu cukup mudah, kita bisa memutus jalur dulu. Kita coba putus jalur di sini, misalkan ini kita putus dulu, mulai dari LC1, LC2 ini aja yang kanan, kemudian kita lihat reaksinya teman-teman, apakah worth it ataupun belum. Nanti saya lanjutkan. Ini coba dulu yang kanan dulu, nanti kita coba yang kiri kalau nggak berhasil, alias disambung ulang. Oke lanjut. Oke guys, langsung saja. Tadi saya pikir mau memotong jalur di sini teman-teman, nah cuman nggak jadi ya, itu belum saya potong tuh LC1 dan LC2. Saya pikir baik isolasi di sini saja teman-teman, karena LC1 dan LC2 itu kan larinya juga ke sini dan ke sana kan gitu. Jadi seperti ini sudah saya isolasi. Nah itu isolasinya, kemudian nah isolasinya di sini di dekat ground. Nah di dekat ground ini teman-teman. Jadi yang saya isolasi itu adalah sebanyak sekitar 4 jalur, yang artinya LC1, LC2, kemudian PSS. Nah ini nggak mau fokus. Nah
Itu dia. Oh lebih nih, 1 2 1 6 jalur. 6 jalur. Berarti sama dengan CKPB ya. Oke, saya pasang lagi. Oke, sudah terpasang. Coba langsung kita hidupkan. Nah. Oke, sudah hidup. Oke. Apa itu? Speakernya ceplok. Nah, sekarang kita kasih antena. Kalau tadi hidup berapa menit aja dia sudah protek, teman-teman. Worth it, guys. Nah, mantap enggak tuh? Sekarang kita tinggal menutupnya saja. Kita lanjutkan dengan yang Samsung dan yang 40 ngeblank 43 PR saya. Yang ini juga belum, guys, karena tikonnya sudah bosok. Mau cari tikon dulu, juga di dalam sana juga banyak. Oke, mungkin sekian dulu tutorial dari Shiyi. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.